ketemu lagi ya dengan saya Anggi, dan hari ini kita akan bincang-bincang seru, kita akan ngobrol seru mengenai topik-topik menarik dalam segmen yang kita sebut dengan video inspirasi. Dan JLC Lovers, hari ini kita akan ngomongin sesuatu yang seru banget. Apa ya? Kita akan ngomongin mengenai hobi. Wah, tentu kalau kita ngomongin hobi itu sesuatu yang menyenangkan ya. Hobi itu kayak passion kita, sesuatu yang membuat kita lebih bersemangat. Apalagi kalau hobi itu bisa menghasilkan cuan, bisa menghasilkan pundi-pundi tambahan buat kita. Oleh karena itu, hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana nih kita bisa mengubah hobi kita menjadi untung, menjadikan hobi kita sebagai peluang usaha. Nah, oleh karena itu JLC Lovers, sebelum kita lanjut, jangan lupa dulu ya untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel Jababeka Learning Center. Nah, JLC Lovers, kita sudah kedatangan tamu yang istimewa yang akan menemani saya bincang-bincang hari ini untuk membahas topik mengenai mengubah hobi menjadi untung. Sudah hadir di samping saya dengan Pak Agus. Halo Pak Agus. Selamat siang. Oke. Nah, Pak Agus ini merupakan seorang chef atau koki tukang masak dari restoran yang sangat terkenal di Jababeka. Oh, luar biasa, dengan pengalaman yang tentunya juga sudah mantap di bidang kuliner dan masak permasakan. Nggak cuma itu nih JLC Lover, Chef Agus ini juga sudah memiliki sudah memiliki bisnis sendiri, memiliki beberapa restoran yang ada di kota-kota di Indonesia. Jadi cocok banget nih buat JLC Lovers yang pengen belajar, yang pengen menggali ilmu, kira-kira gimana sih caranya bisa mengubah hobi tadi menjadi untung. Langsung saja kita mulai ya. Oke, halo Chef Agus. Halo Mbak Anggi. Sehat Chef? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Lama gak ketemu ya. Iya lama kita gak ketemu gara-gara PPKM. Gara-gara PPKM. Betul. Nah Chef Agus, kita pengen sharing-sharing nih sama JLC Lovers semua. Iya. Kita pengen tahu nih kan Chef Agus ini berawal dari chef ya. Betul. Berawal dari chef di berbagai restoran dan lain sebagainya. Iya. Nah, boleh nggak diceritakan ke kami gimana sih awalnya Chef Agus nih kepikiran nih, aduh saya punya hobi masak, saya pengen ubah deh, kayaknya ini bisa nih mendapatkan untung nih. Itu gimana sih awalnya Chef? Awalnya gimana ya? Dahulu kala. Dahulu kala ya. Dahulu kala. Jadi memang udah lama Mbak. Saya itu dari kecil memang udah hobi masak. Karena ibu saya sebetulnya itu bakat saya itu ada dari ibu. Ibu saya itu bidan tetapi suka memasak. Nah, sehingga pada saat itu di tahun 89 saya mencoba untuk mendaftar polisi, gagal. Sama ibu, kamu tuh nggak cocok jadi polisi gitu kan. Dia memberikan sebuah majalah. Ternyata itu di situ adalah informasi pendidikan pariwisata. Nih kamu cocoknya ini, kamu kan suka masak gitu kan. Karena saya setiap minggu kalau libur sekolah itu diajak ke pasar sama ibu gitu loh. Masak, bikin makanan gitu ya. Akhirnya saya pikir, karena ridho orang tua, ridho seorang ibu, saya yakin akan membawa berkah ya ke depannya. Akhirnya saya jalanin. Hingga akhirnya di tahun 93 saya mulai berkarir, baik di restorannya sendiri, di servis maupun di kitchen. Saya butuh loncat Mbak. Karena memang saya orangnya nggak bisa diem. Saya pengen tahu segala sesuatu. Dan kebetulan jajan kuliner itu hobi banget buat saya. Setiap ada menu yang unik di setiap daerah waktu itu pasti saya datangi. Pengen coba, betul. Dan itu sampai saya bekerja di kapal pesiar, itu uang saku saya sendiri selain gaji ya gitu kan, kalau di kapal pesiar dulu suka dapetin gitu ya. Habis hanya untuk mencoba kuliner aja di setiap singgah di setiap negara. Saya penasaran apa sih ini makanan apa sih, saya cobain. Akhirnya hobi itu menjadi sebuah penghasilan buat saya. Sebuah penghasilan ya, bener ya, karena menghasilkan kan. Itu awalnya di tahun kelima ya, tahun kelima itu sekitar 2005-an lah saya di kapal pesiar itu. Saya dengan teman saya dari Jakarta, pasti ya kita mau kerja terus di kapal pesiar gini sampai tua ya gitu kan. Ngelihat senior-senior kita yang udah tua bingung mau apa gitu ya, saya bilang gua mah pengen bisnis kuliner aja. Emang kuliner apa? Wah, waktu itu
Saya melihat di sana tuh ada kontainer menarik gitu kan. Wah, asik ya jual nih gitu, mereka tuh kayak food truck ya, kalau sekarang pakai food truck menarik gitu kan. Terus waktu di Malaga, Spain, jalan-jalan ke lorong-lorong di Itali, kok unik, barang-barang tua, rumah-rumah tua itu masih bisa dengan dinding yang lusuh pun jadi sebuah kafe yang menarik gitu ya. Itu terekam dalam otak saya. Hingga pada akhirnya saya sampai di titik jenuh di tahun 2009, saya cuti lama. Itu benar-benar saya nggak tahu mau ngapain gitu kan. Hanya saya pengen capek aja lah, udah pengen istirahat gitu. Terus saya lihat kebetulan saya di tahun 2005 itu saya hijrah dari Jakarta ke Purwokerto. Sekeluarga saya pindahin ke sana, saya bikin rumah di sana di pinggir sawah. Nah, ada depan rumah saya itu bengkel motor, orangnya bilang, "Pak, bikin warung kopi di sini." Gitu. Gua inspirasi nih gitu kan. Saya hobi bikin masak, hobi ngopi gitu ya. Peluang bisnis tuh Peluang ya. bisnis. Jadi di situ juga ternyata selain hobi, saya merasakan support dari lingkungan itu ada gitu loh. Dia tidak pernah saya berpikir negatif ke setiap orang yang memberikan masukan ke saya. Saya cuma nanya, apa iya sih masuk gang sempit gini? Jangan salah Pak. Saya di Klaten itu ada gang sempit gitu, orang dicari makanannya karena asik tempatnya. Dari situ saya mulai berani. Jadi dari hobi itu memang kalau namanya bisnis kuliner itu harus nekat ya Mbak Anggi. Kadang kalau saya ngobrol sama teman, juga teman-teman saya di restoran di Jababeka, nanya bisnis gitu ya, wah saya nggak punya modal Pak. Masa nggak punya modal? Maksudnya modal apa nih? Ya biaya, salah. Yang paling utama sebetulnya kalau bisnis kuliner itu modal keberanian, keberanian melangkah. Betul. Gitu. Saya bilang kalau masalah duit sih sekarang secara perbankan juga banyak ya istilahnya gitu. Walaupun waktu itu saya nggak pakai bank. Awalnya saya memang dari tabungan saya sendiri. Saya start small. Makanya saya begitu gabung di Jababeka, start small. Apa yang saya lakukan di sama itu kan. Sama dengan apa yang saya lakukan gitu, start small gitu. Saya waktu itu 2010 Mbak, mulai saya nekat bikin warung kecil-kecilan ya. Terus saya coba aplikasikan dengan sistem yang baik, yang terorganisir ya, datanya lengkap. Walaupun padahal cuma waktu itu jual nasi goreng, burger, ya kan. Bikin burger itu gara-garanya saya dihina sama istri saya. Anak saya ulang tahun, saya beli burger di Purwokerto. Waktu itu belum ada McDonald, belum ada makanan restoran franchise lah ya yang gede-gede, belum ada gitu loh. Hanya beli di kaki lima, ya kamu bisa bikin burger enak, malah kamu beli kayak ginian gitu kan. Masa sih nggak punya keberanian, aduh. Ya itulah, disentil juga kan sama istri saya. Hanya naik ke saya diam-diam, saya bikin burger. Nah ini kayak gini kan bisa menghasilkan, kata dia. Benar juga ya, hobi menghasilkan gitu kan. Satu kebanggaan Mbak, begitu saya launching burger, di Purwokerto kan ada Universitas Sudirman ya, Universitas Negeri, banyak mahasiswa cari kuliner. Orang-orang Jakarta biasa nongkrong di Purwokerto nggak ada tongkrongan waktu itu, sedikit sekali kafe itu paling 1-2 kafe lah, dan itu pun ngasal kafe gitu ya, dengan menu apa adanya gitu kan. Nah terus saya nekat bikin burger, saya lebih fokus ke western. Kenapa saya bikin western? Saya melihat peluang, walaupun saya hobi masak semuanya, tetapi saya melihat peluang western itu di Purwokerto saat itu potensinya sangat bagus. Karena nggak ada ya yang benar-benar, istilahnya western ya westernan. Mungkin kalau orang bilang di sini fusion, tapi sebenarnya itu bukan fusion. Bukan fusion. Asal aja gitu kan, dia hanya ngereka-reka. Nah akhirnya saya coba tuangkan, saya bikin. Nah waktu itu ada mahasiswa itu beli burger, Pak. Wah ini burger yang saya pernah di Jakarta coba enak katanya. Kok ada di sini gitu kan? Pak nanti saya kasih tahu ke teman-teman Mbak, yang teman-teman dari Jakarta. Terus Mbak, itu terus akhirnya mengalir. Dari situ saya belajarin, ternyata dari sisi marketing ternyata ada satu strategi ya, selain cara-cara lain gitu ya dalam mengembangkan hobi tadi, di dalam membuat sebuah produknya. Saya bikin nekat, berani bikin produk, walaupun waktu itu belum teruji gitu kan, tapi saya punya rasa keyakinan bahwa itu masuk ke pasaran. Terus yang kedua adalah strategi ya saya memasarkan. Waktu itu saya yakin dengan testimoni Mbak yang tadi mahasiswa itu mencoba enak gitu kan, anggap itu sebuah testimoni kan. Saya sampai bilang gitu ya, coba kalau masnya nanti bawa temen lah ke sini nongkrong, nanti lah gratisin deh. Namanya mahasiswa kan itu seneng Mbak, seneng kan. Oh boleh Om, saya semangat kan gitu kan. Saya nekat tuh, terus
nanti saya kasih menu baru deh. Nah, buat saya kenapa saya bikin menu baru buat dia? Testimoni juga kan. Betul. Teman-temannya makan burger, saya bikin dia pizza. Wah, pizzanya kok lain ya dengan pizza-pizza yang sudah ada di Indonesia? Lainnya kenapa? Kalau yang lainnya itu tebel, empuk, oh itu roti pizza, gitu kan? Roti pizza gitu kan? Kalau ini adorannya memang real pizza, karena waktu saya di Itali, saya bilang gitu kan, saya belajar kan belajar apa adanya ya, karena saya eksperimen saya di kapal pesiar dulu kan, experience saya di kapal pesiar, saya mencoba di beberapa tempat. Kebetulan waktu itu kapal perusahaan saya itu bikinan Itali, Mbak. Nah, saya di situ salah satu yang biasa ngambil kalau ada kapal baru kita setup gitu kan. Nah, di Itali kan bisa sampai 3 bulan, 6 bulan gitu ya. Sebelum kapal itu bisa dipakai, kita tinggal di hotel. Selesai kita setup di kapal, pulang, jalan-jalan deh. Iya. Nah, disitulah kesempatan saya membeli ilmu dengan cara membeli produk, ngobrol sama chefnya di sana, nanya, oh bikin pizza itu gimana sih, trik-triknya, sampai saya pelajari betul kemungkinan kegagalan atau bila mana barang bahan nggak ada, substitutnya itu apa itu, saya pelajari. Nah, si anak itu bilang, oh ternyata enak ya Mbak, malah ini yang mereka ini gitu. Dan mereka cocok Mbak, gitu loh, cocok. Padahal saya bikin ya sesimpel mungkin gitu ya. Setelah berjalannya waktu ternyata memang selama saya amati di dalam dunia kuliner itu, kalau orang sudah hobi itu kan asik. Kayak hobi apa ya, yang selain kuliner ikan ya. Ikan atau Ya, tanaman ikan, gitu atau tanaman gitu ya. Sekarang. Apalagi suka tanaman nih. Dengan tanaman itu benar-benar, waduh dikering, dibeli gitu ya. Seperti apa sih kayak anak sendiri. Kayak anak sendiri gitu ya. Itu kan dari hati. Iya, betul. Itu hasilnya memang luar biasa. Nah, sama dengan saya, makanya juga bilang ke tim saya di Jawa Baker Resto bahwa kalau kamu mau masak dari betul-betul dari hati ya, jangan karena kamu tuntutan pekerjaan. Kalau kamu tuntutan pekerjaan, kamu akan merasakan bahwa itu sudah cukup di situ, padahal itu dia butuh sentuhan lagi. Karena kuliner itu sebetulnya itu sebuah seni, Mbak. Seni, seperti orang melukis gitu kan. Betul. Kalau kita menuangkan sebuah warna dalam torehan lukisan, kalau kita tahu komposisinya akan menjadi sebuah yang hidup. Sama dengan makanan gitu. Yang saya rasakan adalah semacam itu. Sehingga saya cicipi, saya pelajari gitu. Ya alhamdulillah sih hingga sekarang udah 12 tahun ya. Dengan banyak, lama ya. udah lama sih Mbak, udah banyak juga kompetitor ya di Purwokerto. Ada satu produk kami itu namanya Subatsu, itu sudah untuk wedding. Kalau ada orang di Purwokerto itu kalau yang udah tahu produk western pasti larinya ke kita. Itu sempat waktu itu juga Sekda Banyumas itu dia punya acara nikahan anaknya. Hampir semua menu stall itu dari saya, karena memang dia suka kuliner gitu ya, maka cocok gitu loh. Di situ gitu loh. Jadi memang hobi itu kalau memang betul-betul kita tekuni, kita rubah jadi uang, hanya butuh satu keberanian sih. Keberanian melangkah untuk menjual. Iya, betul gitu. Kadang kan kalau ya kayak tadi tanaman atau ikan lah. Ih, saya kan mau dijual, nanti kalau ini gimana gitu kan. Nah, itu kan masih ragu. Gitu loh. Keraguan itu yang harus dihilangkan. Harus berani, baru nanti bisa cuan. Yang berani bilang gitu. Gitu ternyata Jealousy Lovers. Jadi awalnya nih kalau Jealousy Lovers punya hobi, mau di switch diubah jadi untung, yang pertama harus nekat ya. Nomor satu nekat alias berani. Betul. Itu dulu, harus berani dulu. Terus selanjutnya harus mulai. Start Betul. small. Ya. Gak apa-apa mulai kecil-kecilan, Ya. modal sedikit tanpa Betul. modal bahkan ya. Yang Betul. penting mulai aja dulu, coba aja dulu. Betul. Urusan jatuh ya nanti kita Nanti. bisa Betul. bangun lagi. Gitu. Dan yang ketiga juga adalah tadi strategi marketingnya kita harus gunakan testimoni ya. Testimoni, kalau kuliner itu testimoni Mbak. Testimoni, karena Betul. testimoni itu powerful, karena kita ibaratnya seperti word of mouth. Benar. Dari mulut ke mulut. Benar. Nah, itu lebih powerful Ya. daripada kita misalnya bikin iklan di koran atau iklan di Instagram, mungkin lebih Betul. efektif dengan yang word of mouth itu yang Nah, bagus ya. itu saya dapatkan juga Mbak, testimoni itu waktu saya ingat kapal saya singgah di San Diego. Waktu itu kita cruise-nya ke Hawaii ya, kita ngumpulnya di San Diego. Itu ada namanya Horton Plaza, di sana di lantai 5 itu ada food court. Itu saya begitu di Horton Plaza, pilihannya kan banyak, ada Mexican, ada American bener, ada Timur Tengah, ada Asian, itu dulu ada yang namanya Panda Restoran itu ya.
Mereka gitu Mbak, waiter-waitressnya itu di depan pintu pegang satu tray kecil, bawa testimoni gitu kan. Please try gitu ya. Kita dicipin gitu kan, ya enak gitu kan. Oke, thank you, muter lagi. Dia cuek aja. Kau pasti pasti balik lagi gitu kan. Saya nyoba yang lain gitu kan. Karena seorang Asia begitu nyoba restoran Asia itu kok enak gitu ya. Balik lagi ke situ gitu kan. Terus di satu tempat lagi ada dikasih flyers gitu ya. Saya pegang. Ya buang gitu, refleks, nggak tahu kenapa ya. Mungkin Bang Anggi juga kali gitu ya kalau suruh dikasih flyers gitu kan, kalau lagi walaupun kita lagi cari makanan gitu dikasih flyers, yang satunya kasih cicipan gitu kan, pasti kan lebih tertarik di cicipan itu kan, apalagi cicipan itu enak, udah pasti langsung ambil keputusan kan. Nah di situ saya lakukan itu gitu loh. Jadi biaya advertisement saya itu di 3 tahun pertama saya yang tadinya gara-garanya juga masang banner baru 3 hari hilang Mbak. Dan langsung diambil orang gitu. Loh, saya cek, ya hilang, udah bayar mahal-mahal hilang gitu kan. Ya itu akhirnya saya mendingan udahlah saya keluar duit buat dibagi ke orang-orang, mereka happy, mereka enjoy. Yang Mbak Angie bilang dari mood to mood ya, mereka ngasih tahu gitu kan. Oh itu enak di tempat kita enak. Ya memang butuh waktu juga sih sebetulnya. Akhirnya ya mereka datang. Mereka datang. Itu. Jadi awalnya di situ. Awalnya di situ. Itu juga tips marketing ya untuk teman-teman yang pengen mulai bisnis tapi bingung gimana, nggak punya modal untuk biaya marketing dan lain sebagainya. Mulailah dengan memberikan cicipan ke teman, ke rekan, ke saudara. Nah kalau memang rasanya enak pasti direkomendasikan ya, apalagi kenal. Gitu. Nah itu jadi awal mula gimana nih Pak Agus, perjalanan Pak Agus merubah hobinya menjadi sebuah peluang bisnis. Nah Pak Agus, kalau menurut Pak Agus nih kan kebetulan Pak Agus ini bidangnya di kuliner ya, makanan hobinya masak nih. Kalau menurut Pak Agus, hobi-hobi lain bisa juga nggak sih Pak ditransform atau diubah menjadi sebuah untung juga? Misalnya hobi tanaman, hobi ikan gitu. Menurut Pak Agus konsepnya sama nggak sih sebenarnya? Sama. Sebetulnya konsepnya sama. Cuman ketika hobi itu menjadi sebuah bisnis, maka mindset kita harus berubah. Kalau hobi kan pengertiannya selama ini kalau hobi itu pasti ngeluarin biaya. Ya betul. Bener gak? Udah boros aja, kamu tuh mau hobi gitu beli ini beli itu, udah itu ngeletak nganggur gitu kan. Kayak kakak saya hobinya musik gitu kan. Beli mahal, udah bosan digeletakin gitu kan. Tapi ada teman saya dulu main band gitu, anak band dulu zaman SMA gitu kan. Anak band juga ya. Cuman pisah dengan teman saya itu, dengan grup saya itu. Nah yang satu ini gitarisnya itu fokus sampai sekarang hobi itu menjadi bisnis. Dia punya studio musik, dia punya grup band untuk acara wedding. Ya, sama aja kan berarti kan. Cuma jalur saya ke kuliner, dia fokus di musik dari zaman dia kecil, gitu loh. Saya tanya sama dia, kamu sama saya sebenarnya dari hobi yang sama ya, mau mendapatkan bisnis dari hobi yang sama ya? Iya, cuman kan lo kuliner, iya maksudnya sama-sama hobi dong, kayak gitu kan. Menurut kamu kendalanya apa sih? Saya masih kadang suka kecolongan, nggak sadar ya kalau saya udah bisnis gitu loh, dia bilang gitu. Jadi ada borosnya dia bilang gitu. Tapi ya saya maklumin antara kuliner dengan musik, alat-alatnya hampir sama mahal ya. Saya sendiri juga sama Mbak. Saya kadang suka koleksi alat-alat yang mahal-mahal gitu kan. Saya taruhlah di tempat kerja rusak, saya mau mandel gitu kan. Istri saya ngingetin, ya kan. Oh yang pakai bukan kamu beli mahal-mahal, nggak dikontrol, rusak kamu yang marah. Itu kan hobi kamu, alat itu punya kamu, ya kamu simpen, dia gitu kan. Iya juga ya, gitu lah. Akhirnya itu tadi saya akhirnya berpikir bahwa hobi itu akan menghasilkan uang kalau kita memulainya betul dari hobi, tetapi begitu sudah berjalan kita harus lebih terstruktur di dalam menjalankan bisnisnya, semua tercatat sedetil apapun. Sampai pernah Mbak, ini jadi curhat nih cerita. Apa? Itu saya sampai dibilang kejam sama teman-teman saya dulu di kapal, kejam. Ternyata ada teman-teman yang merhatiin saya, Gus, lu biasanya ngantri tuh di telepon umum. Zaman waktu itu kan di sana juga telepon umum ya, kita beli kartu $5 ngantri gitu kan. Betul. Lu ini akhir-akhir ini nggak ngantri? Nggak, gue lagi ngambek. Kenapa? Istri saya ngasih laporan. Wah lu jahat banget katanya, gara-gara istri ngasih laporan aja nggak kayak gitu. Jadi saya cerita gitu loh, bahwa waktu itu saya nanya sama istri saya, gimana
laporan jualannya? Belum, dia bilang gitu kan. Loh kenapa? Kamu kan tak pasrahin. Itu kan masa depan kita, gitu kan. Dia udah mulai kerasa tuh istri saya gitu, merasa bersalah. Iya nanti, saya nggak mau nanti. Tolong selama 3 minggu jualan kemarin kamu rekap, kamu kirim dalam bentuk Excel, kasih ke saya. Bukan uangnya, saya bilang gitu. Saya bicara bukan uangnya, tetapi produk yang laku itu apa. Begitu saya pulang ke kapal, dari kapal ke rumah, istirahat 3 hari, saya lakukan satu analisa, saya lakukan perbaikan. Saya bilang ke istri saya gitu, tolong ya, kamu lakukan. Saya tidak akan telepon kamu sebelum kamu selesai. Udah kayak atasan yang udah galak gitu kan. Istri saya sampai, iya. Kamu semenjak punya bisnis kok jadinya kayaknya bisnis kamu istri kamu, saya udah jadi bukan istri kamu. Katanya gitu saya kan. jadi staff kamu. Sampai segitunya itu Mbak gitu loh. Tapi ya saya pikir ya gak apa-apa lah ya. Yang penting kan itu dalam hal bisnis gitu loh. Tapi kalau dalam namanya kasih sayang beda lagi dong gitu kan gitu loh. Tetap mesra di rumah gitu kan. Akhirnya istri saya sadar, iya ya kalau dulu kamu nggak kayak gitu ke saya, nggak bikin laporan terlena. Itu dia ngomong gitu gara-garanya apa Mbak? Saya resign, jujur aja di hari kapal pesiar saya sebetulnya resign. Saya baru kontrak, harusnya 1 tahun saya mengundurkan diri di bulan ketiga. Kenapa? Karena waktu itu saya udah janji. Kalau omset, ini omset loh bukan keuntungan. Kalau omset warung pisah waktu itu, kalau omset warung pisah itu melebihi gaji saya atau sama dengan gaji saya akan keluar. Itu bicara omset loh Mbak. Iya. Yang teman-teman, lu nggak salah lu ngomongnya omset bukan profit, enggak, omset aja. Kebetulan waktu itu sudah melebihi jauh dari gaji saya. Udah saya nekat resign. Pas saya resign tepat banget waktunya. Kenapa? Karyawan saya satu yang kepercayaan saya itu sakit. Dia kecapean sampai 4 kali kena tipes gara-gara saya push terus. Oh gitu. Kejam Mbak, saya mendidik anak. Tapi alhamdulillah sekarang dia punya usaha sendiri. Jadi ya. Dia punya warung mie ayam, dia punya usaha sendiri dan dia kerja di hotel. Okay. Saya bilang kamu nggak boleh keluar dari tempat saya sebelum kamu gajinya melebihi tempat saya dan kamu punya usaha. Harus, kalau kamu nggak kayak gitu, kamu nggak usah kenal sama saya. Nah, dia cuma lulusan SMP. Saya sekolahkan lagi ke paket C, saya didik terus, saya kasih ilmunya. Nah dia sakit waktu itu, dia baru sakit tipes yang pertama karena dia 4 kali kena tipes gitu ya. Nah, saya berdua sama istri saya, kebetulan waktu itu ada karyawan cewek 2 bagian pelayanan. Malam minggu saya udah bilang, kalau malam minggu tolong kamu mundur 1 jam ya. Hari itu dia bilang, Pak saya udah dijemput. Wah marah saya kan. Aduh istri saya, kamu udah disuruh Pak Agus suruh mundur 1 jam, orang yang jemput lagi pacar kamu, bilangin dong, saya denger kan. Nggak usah bilang, pulang, otak kamu sudah nggak di sini. Istri saya nyamperin, ya ini malam minggu loh, nanti rame. Itu kapasitas saya waktu itu 40 seat loh. Udah tenang aja, saya bikin minuman, saya bikin masak, Umi jadi kasir, layanin. Istri saya bukan background kuliner Pak, istri saya itu administrasi di kantor dulu. Nah, terus yakin, udah si anakku saya suruh pulang. Nggak begitu lama ada dokter dulu langganan saya bawa kepiting. Saya bawa kepiting sama istrinya kan, 3 ekor gitu kan, masih fresh nih dapat dari pasien saya dari Cilacap. Iya dok saya masak, terserah saya dok saya masak apa ya dok, saya punya bumbu tom yum, saya bikin sup tom yum ya, terserah lah pasti enak gitu kan. Saya bikin 2 porsi, yang lainnya dibawa pulang. Enggak, nanti anak buah saya datang 15. Wah. Berdua loh Mbak, saya sempet shock juga gitu. Buset dah. Udah tenang aja, bismillah, tenang ya Mia, fokus ya Mia. Saya bikin minuman tuh, akhirnya hari itu juga, malam itu juga, malam minggu tuh full. Bener-bener cuman sisa kursi 2. Saya bilang sama istri saya, udah kamu fokus layanin tamu ya, yang kotoran itu kan biarin. Nanti ada yang tamu datang sampai nolak sih, jujur aja sampai nolak. Kotor, kalau mau nunggu lama gitu kan. Hanya ya walaupun tamu sedikit kecewa, tapi kan kita jelasin. Besok datang lagi deh ke sini. Itu saya nolak resto itu sempet 3 bulan loh Mbak. Sering sekali nolak. Akhirnya saya mikir. Nah waktu itu sampai setengah 2 pagi. Setengah 2 pagi kita berdua beres-beres karena saya udah terbiasa ya kalau di tempat pekerjaan harus rapi, di rumah pun harus sama. Saya punya bisnis sendiri harus cuci bersih rapi gitu kan. Jadi saya udah besok lagi aja ya, enggak, harus ini harus bersih karena besok kita mulai itu nggak mau capek lagi. Namanya di kuliner itu harus begitu, harus disiplin. Jadi disiplin setengah 2 duduk di teras rumah buka duit banyak kan. Ya. Itu yang Bang tadi bilang kan,
jadi cuan kan. Cuan kan. Wah itu istri saya langsung, iya ya. Kalau dulu saya nggak digalakin sama ayah, saya nggak tahu nih kayak gini hasilnya. Itu saya bilang gitu kan. Saya sorry saya bawel sama kamu karena bicara bisnis. Saya bilang gitu kan, karena ini bisnis ini adalah masa depan saya, masa depan kita. Alhamdulillah habis itu ramai terus ya. Saya siasatin mbak, kalau malam minggu itu udah pasti full. Begitu full, saya berpikir, saya ingat dulu di kapal itu kalau masuk ke dining room itu kan table reservation. Betul. Itu saya kali, waktu itu kebetulan saya jadi restoran manager di situ ya. Saya kali. Kamu saya kasih pager. Nanti saya bip, kamu ke restoran di atas nggak apa-apa, nanti saya bip aja, itu nyampe ke atas. Itu strategi saya agar flow-nya bagus. Nah, di warung bisa sama. Saya giniin, Pak, bisa minta nomor HP-nya? Boleh. 30 menit lagi, Pak. Saya ngeliat, oh itu udah mau selesai, itu kan saya bisa ngira-ngira, Pak. Bapak putar-putar aja, iya masa dari Purbalingga, dari Banjarnegara lu mas, saya dengar di sini enak. Ya udah Bapak, keliling kota jauh kan Pak, lumayan gitu loh. Keliling kota aja deh, nanti saya WA atau saya telepon gitu kan. Bapak boleh pesan menu, nanti WA ke saya. Saya kirim foto menunya, saya kirim Pak. Sampai pelayanan semacam itu saya perhatikan dan mereka merasa nyaman. Jadi begitu udah kurang dari 30 menit, saya kasih tahu, Bapak udah order belum? Udah mas, tadi udah WA. Pak ini mejanya sudah ada ya, di meja nomor 3 untuk 6 orang. Bapak nanti langsung aja ke meja itu. Oh ya mas, makasih ya. Udah. Dan makanan udah siap. Makanan sudah siap. Happy gitu sih, saya juga happy sih kalau gitu kayak kan? gitu. Itu, jadi saya sampai sejauh itu di mana di Purwokerto waktu itu belum ada orang berpikir kayak gitu. Belum ada. Sampai saya juga kalau lagi rame gitu, saya keluar dari dapur, saya percaya anak-anak, saya lihat servis bagus, jadi tukang parkir. Bener ya, bener. Karena kalau parkirnya nggak nyaman, orang males juga. Betul, itulah pendekatan. Saya berusaha orang yang ke warung bisa itu merasa nyaman. Makanya kadang suka, Om Agus mana sih lama nggak kelihatan, kangen saya ngobrol itu kan. Ya saya, namun saking banyaknya orang gitu ya, Om, kamu udah lama, kemarin kesini, apa iya lupa ya, padahal saya lupa itu siapa gitu kan. Ya benar-benar. Itu namanya membuat customer itu satisfaction ya, selain dari produk, itulah mensugesti tamu. Cara saya mensugesti tamu di dalam bisnis saya sebelum dia menikmati makanan saya dekatkan diri saya dengan mereka. Gitu. Sampai tahun 2017 itu ada pegawai bank swasta di Purwokerto, pacarnya dari Jakarta, pengen makan steak di Purwokerto susah, terus dia nanya sama temen-temennya, oh itu warung bisa aja, kasih note yang masak chefnya, ownernya gitu kan. Harus ada note. Harus ada note. Saya dibangunin Mbak, sore itu saya lagi nyantai jam 5 itu dibangunin sama karyawan saya, Pak, tolong Mbak, ini ada pesanan apa kali. Aduh, berarti yang mana ini? Itu Pak, dekat jendela itu. Saya samperin, Mbak, maaf, ini banyak pesan. Oh bagus ya, gitu kan. Dia kelihatan senang gitu kan. Iya Mbak, aduh Mbak, maaf ini Om, saya ngasih catatan itu karena saya diajarin teman. Diajarin teman. Yang masak Omnya enak. Sama aja, yaudah saya masakin. Di situ saya mencoba sugesti juga Mbak. Saya kasih tahu anak buah saya yang tadi yang memang dia udah senior itu ya. Saya bilang, Yan, coba kamu bikin ini keluarin dulu. Jadi step-step yang biasa saya lakukan, yang segmentnya itu saya kasih ke dia. Dia jalanin gitu, dia jalanin, begitu udah jadi saya anterin. Saya suruh nikmatin. Wah bener ya nikmat kata cowoknya itu kan. Bener di Jakarta juga sulit saya nemuin kayak gini gitu. Wah saya udah GR juga gitu kan. Saya juga penasaran ya. Bener loh, itu sampai istrinya temen saya, orang waktu itu orang KPU itu dia bilang, kalau makan steak di Jakarta tuh rata-rata dry ya. Terus lama, di sini lama loh, kamu nggak sadar aja saya ajak ngobrol gitu kan. Masa sih lama kamu nih nggak sadar saya ajak ngobrol. Ini caranya, kalau tadi saya diem nyuekin kamu gelisah lama. Saya bikin steak di sini ini selalu ala minute. Kalau steaknya dimasak ini ya susah, dimasak duluan jadi nggak enak. Nah di situ gitu loh. Jadi istimewanya di saya memang semua serba fresh, tetapi ada satu komunikasi dengan tamu. Itu gitu loh, karena buat tamu kan penting komunikasi. Betul. Gitu. Nah ternyata itu JLC Lovers, semua hobi itu sebenarnya bisa kita switch menjadi untung, tetapi mindsetnya nih yang diubah. Karena apa tadi Pak Agus sudah sampaikan ya, biasanya hobi itu cenderung ngabisin duit. Nah kalau sudah menjadikan hobi itu jadi untung, kita harus ketat
betul ya, harus disiplin, nggak boleh tuh namanya cuman 1.000, karena kalau namanya bisnis 1.000 itu dihitung ya Pak ya. Iya, jangan kan 1.000, 50 perak aja 50 perak itu dihitung. Jadi kita kalau udah ngomongin bisnis udah ngikutin jalurnya bisnis. Nggak bisa itu yang namanya malas-malasan, namanya keuangan harus diatur dengan ketat, harus disiplin dan tetap tegas ya, meskipun ke istri sendiri. Mau keluarga istri tetap harus ketat. Kalau enggak bisnisnya bisa jatuh ya. Jatuh. Betul, karena rata-rata bisnis keluarga atau bisnis yang dari hobi suka jatuh karena kita nggak stabil, kita nggak ketat, kita nggak disiplin dalam mengelola hal-hal seperti itu. Termasuk juga servisnya tadi, servis nomor 1, bagaimana kita bisa membuat pelanggan merasa dekat karena kita ini owner nih ya, dan kita biasanya dengan cinta itu bisa lebih hangat, bisa lebih menjelaskan detail dibanding karyawan yang menjelaskan produknya. Gitu. Nah lanjut Pak Agus, tadi kita udah ngomongin enak-enaknya nih ya, dapet cuan, duitnya banyak. Nah kira-kira pasti ada tantangan dan hambatan ya. Memulai bisnis aja yang memang kita jiwanya pengen bisnis aja pasti ada hambatan dan tantangan. Nah kalau dari sisi ini Pak, memulai switching mindset lalu mengubah dari hobi menjadi untung, biasanya hambatan atau tantangan yang Pak Agus hadapi dan gimana Bapak menanganinya waktu itu? Tantangan ya dan hambatan ya Mbak ya. Sebetulnya itu dari rasa diri kita sendiri ya. Kalau hobi itu kan kadang lagi segetol-getol gitu ya, terus lagi bilang males banget. Nah kata males ini yang kadang membuat hambatan sih, jujur aja. Jujur aja moody. Nah ya kan. Kayak angin lagi musim-musim. Kalau hobi kan rata-rata gitu Mbak. Wah lagi hobi ini, nanti hobi yang lama muncul lagi gitu kan. Main lagi ngikutin. Nah itu sebaiknya dihindari dari yang kayak gitu, karena saya merasakan sendiri begitu capek, begitu lelah, terus istirahat, PW udah kan mulai lagi. Tapi saya sadar bahwa ternyata bisnis itu besar kecilnya yang menentukan diri kita sendiri. Selama kita kerja kan udah dari gaji udah segitu, nyantai aja, cuek aja biar yang lain kerja. Tapi begitu bisnis nggak bisa. Begitu bisnis sepi sedikit aja saya udah langsung resah, saya langsung bingung. Pernah resto waktu itu sepi ya, saya langsung naik motor keliling Purwokerto, saya lihat di resto yang lain gimana gitu kan. Oh ternyata sepi, sama, oh berarti memang suasananya. Jadi mau nggak mau tantangan itu harus kita hadapi betul. Yang paling berat itu tadi capek itu, waktunya itu benar-benar sampai ada temen yang bilang gini, aduh kamu punya bisnis malah sekarang jadi nggak bisa nongkrong gitu kan. Itu kan gatel ya kata-kata nongkrong itu. Iya, pengen juga gitu. Iya, gitu kan di share, ada bilang nih lagi kongko di sini. Ya saya lagi ingin bisnis gitu kan. Tapi saya tetap fokus, ya saya tetap konsisten bahwa saya juga bisa kongko dengan pelanggan saya punya sebuah komunitas yang baru di bisnis saya harus bisa maintain itu. Jadi tantangan yang paling berat adalah itu, di situ konsistensi, bahwa kita harus menghilangkan rasa malas kita yang tadinya mudian jadi menjadi sebuah kewajiban. Itu yang paling penting di situ sih tantangannya. Terus yang pengalaman saya, jadi selama 12 tahun itu kan nggak mulus terus ya Pak, jujur aja. Gitu, saya bermitra dengan teman, selalu saya ingatkan bahwa bisnis kuliner itu kamu jangan melihat indahnya aja gitu loh, tetapi di balik itu kamu juga harus tahu. Nah kalau bisnis kuliner sebaiknya walaupun kita bukan orang kuliner, kita harus jalanin sendiri Mbak. Jalanin sendiri, kita belajari dulu, kita tanya-tanya sama orang yang sudah biasa bisnis kuliner. Kenapa? Kadang kalau dikasih kepercayaan ke orang itu tadi, orangnya itu moody atau malas-malesan atau tidak searah dengan jalan kita, bubar. Itu terjadi di beberapa unit mitra saya gagal karena mereka tidak bisa konsisten. Bahan baku saya juga sama. Saya bahan baku bawel, kamu harus ngambil dari saya. Dia nggak ngambil dari saya. Ya dia berpikirnya murahnya aja. Padahal kualitas juga beda, gitu kan. Itu terus apalagi ya, memberikan kepercayaan ke orang itu harus tepat. Kalau bisnis kecil itu terus belum apapun udah dikasih ke orang, kepercayaan ke orang, kalau orangnya itu nggak bisa dipercaya, nggak amanah, waduh, berat sekali Mbak gitu loh. Jadi intinya tadi tantangan kita di dalam menjalankan bisnis itu paling utama itu ya ngadepin moody kita ya.
Paling pertama Paling pertama menghadapi itu. mudik. Jangan sampai itu tadi mudik kita itu buruk terus, lelah sampai terus kita ngikutin itu, waduh bahaya. Bahaya. Itu loh. Tuh. Oke, jadi tantangan terbesar sebenarnya diri kita Diri sendiri kita ya. sendiri. Karena Diri saya kita juga pernah dengar sih kalau kita mungkin terbiasa kerja sama orang 8 Ya. jam ya sesuai Betul. dengan aturan. Tapi kalau udah buka bisnis sendiri kita ibaratnya kerja 24 jam. Betul. Gitu. Betul. Jadi- Itu yang saya rasakan, Mbak. Memang ya, memang seperti memang. itu. Jadi teman-teman kalau memang mau siap terjun ke dunia bisnis, siap merubah hobinya jadi untung, ya itu harus siap juga Betul. kerja 24 jam. 24 Apalagi jam. kalau merintis dari nol ya. Betul. Merintis betul, dari nol gitu. betul. Jadi yang pertama kali harus dikalahkan adalah diri sendiri Diri nih. sendiri. Jangan malas, harus tetap konsisten karena bekerja dengan orang berbeda dengan milik sendiri. Betul. Kalau punya orang kayak ngerasa ya udah yang penting saya terima gaji. Ya. Tapi kalau punya sendiri, saya nggak bisa punya duit kalau saya nggak Betul. kerja. Gitu. Jadi Sama mental, Mbak. mental. Tantangannya mental ya. Gimana mental, Pak? Mental tuh gini, Mbak. Kadang kita melihat itu rumput tetangga itu lebih hijau. Iya kan? Betul. Kok itu kayaknya lebih asik ya. Ini kayaknya udah kayak inilah. Kayaknya Udah nggak nggak mungkin relevan give gitu up, ya. gitu kan. Nah, kalau sudah kayak gitu, kita harus bisa melihat sebuah kata motivasi yang gambar yang orang menggali ya. Yang satunya udah give up, ternyata dia sekali pukulan lagi berikutnya ternyata emas. Betul. Oh iya iya. Betul. Itu saya selalu ingat di motivasi itu gitu loh. Jadi kalau saya ngeliat wah itu loh bisnis itu bagus loh, menarik gitu kan, saya nggak pernah berpikir ke sana. Saya juga bisnisnya menarik kok kalau saya benerin lagi. Saya malah ngintip, oh kayak gitu, saya copy paste nih, gitu kan? Malah kita ATM ya. ATM, kita harus ATM Mbak, gitu loh. Gitu. Memang sih sebaiknya kita menjadi pionir daripada follower. Kalau jadi follower itu beratnya minta ampun, jujur aja. Karena jadi follower itu nanti jadi pembanding. Betul, Jadi pembanding gitu loh. Itu saya rasakan betul di produk saya. Subasub waktu itu Prokerto itu memang sudah ada beberapa lah ya. Nah, saya bukan pionirnya di Subasub awalnya. Saya hanya follower, tetapi saya merubah standar yang ada menjadi standar benar-benar yang enak gitu ya. Akhirnya mereka lepas dari yang si pionir itu lari ke saya. Gitu. Itu. Tetapi lebih banyak saya menjadi pionir produk. Oke. Karena itu akan kalau kita bisa memaintain dengan baik, karena kita menjadi pionir, mereka akan terngiang-ngiang. Betul. Ya kan? Oh, enakan sana. Kalau Subasub warung bisa. Kalau steak Purwokerto warung bisa. Gitu loh. Top of mind. Iya, Top of mind. betul. Betul. Gitu. Itu sih saya jadi itu tadi Mbak, jadi harus apa namanya? Kuat mental, nggak kuat mental. konsisten, nggak males, kuat mental. Jangan ngelihat rumput tetangga lebih sukses, sukses, give up, pengen ikut-ikutan. betul. Malah harusnya kita ATM nih, kira-kira ATM. apa yang membuat dia sukses, kita Betul, implementasikan betul. ke bisnis Betul, kita. betul, gitu. Gitu, oke Pak Agus, Pak seru banget ya ngobrol-ngobrol kita hari ini. Saya jadi tertarik juga loh, karena saya juga pengen buka Ya. bisnis kuliner ini sambil Betul. saya belajar. Gitu. Jadi teman GLC Lovers juga ambil nih ilmunya, kira-kira apa poin-poin yang bisa kita serap dari Pak Agus ini. Nah lanjut Pak Agus, tadi kita udah ngomongin tantangan, nah sekarang boleh nggak di-share nih tips dari Pak Agus nih, kan rata-rata teman-teman yang memulai hobi jadi bisnis tuh biasanya awam nih Pak, misalnya saya pasti rata-rata backgroundnya bukan bisnismen, bukan background yang memang sekolah bisnis atau sekolah ekonomi, rata-rata ya. Gitu. Nah, gimana caranya tadi misalnya keuangannya itu harus diatur, kan Pak Agus sendiri kan juga bukan orang finance, ya, bukan orang bisnis, tapi berawal dari chef gitu. Nah, gimana nih, ada tips nggak buat teman-teman yang pengen memulai bisnis yang bukan dari background bisnis agar bisnisnya itu bisa berjalan gitu? Bisa berjalan ya. Oke Mbak Anggi, ini saya sedikit cerita juga. Selain di Warung Bisa ini kan sekarang ini saya lagi bimbing partner saya di Grand Wisata itu di Gandut ya. Tadinya juga sama, 2 tahun pertama gagal. Saya bilang di awal sama dia, sama suaminya, lu siap-siap ya gitu loh, namanya kegagalan dalam bisnis pasti kita akan alami. Tapi saya berharap kegagalan itu di awal katanya. Loh kok bisa gitu katanya? Biar kamu nanti kesananya semakin fokus. Bener, di tahun kedua di 2 tahun pertama ya itu gagal. Saya bilang masih kuat nggak sebenarnya gitu kan, masih penasaran nggak dengan bisnis kuliner? Masih ini buat masa pensiun saya. Apa Om yang enak kira-kira? Ya udah kamu kuliner aja di Jakarta.
Kamu pengen apa nanti bilang ke saya. Dia ke tempat salah satu iga bakar, langsung foto ke saya. Bisa bikin ini nggak? Gampang gitu kan? Gampang gitu Gampang, bisa, saya gituin aja. Saya beli bahannya sendiri, saya bikinkan, saya kasih ke dia. Nah ini nih, kok lebih gede? Kalau saya sama dia, saya jadi follower dong. Apa yang mau buat beda? Tapi nanti biayanya saya ajarin. Istrinya yang disuruh, udah kamu aja Bu belajar sama Om, kan saya kerja, dia bilang gitu kan. Iya. Akhirnya istrinya istirahat saya Mbak, tiap hari saya temenin, saya bimbing gitu kan. Nih Bu, caranya begini, ngitungnya begini. Ternyata yang tadinya gede, kelihatannya biayanya mahal, ternyata murah ya Om. Iya, saya bilang gitu kan, karena kita justru butuh satu pencatatan yang penting itu. Kalau di kuliner itu kan bahan baku ya, makanya kan ada yang namanya HPP, POS itu ya, itu perlu diperhatikan Mbak, gitu loh. Karena kita jual itu kan ada modal. Betul. Nah modal itu berapa persen sih kita mau jual ke pasaran? Nah ya kita harus bisa menentukan di situ. Nah teman saya ini di Igandut itu betul-betul bukan orang kuliner, suaminya orang bank, dianya orang pertanian, istrinya ini. Nah, iya. Ya. Benar-benar bukan orang bisnis, bukan orang kuliner. Betul. Tetapi dia punya komunitas banyak. Itu yang saya optimis dengan dia. Komunitas ibu-ibu pasti kan doyan makanan, suka makanan. Terbukti. Gitu kemarin PPKM semua apa sih yang nggak down, Mbak? Betul. Bisnis kuliner tuh jatuh semua ya. Saya bisa survive di 25% itu sangat bagus. Dan dia juga tenang. Saya sukanya sama dia itu tenang gitu kan. Malah menyemangati saya. Om, nggak bisa makan di tempat, gimana kayak caranya? Saya mikir, makanya saya bikinkan menu. Bu, mau menu catering ditawarin kalau mau, boleh. Saya bikinkan menu catering 1 minggu Mbak. Terus ini gimana? Tawarin ke ibu-ibu, alhamdulillah nyangkut. Saya ngikut 3 hari ya, saya ngikut 4 hari ya, saya ngikut seminggu ya, masuk. Itulah kemarin. Dia lagi, Om, jasa ibu masak kata, daging. iya gitu kan. Ibu-ibu kayaknya kalau masak daging malas deh, mau jasa masak nggak? Oh itu masuk bagian dari kuliner, gitu kan. Betul. Daripada tim saya juga banyak bengong, bikin Bu. Ya masa yang bikin saya nggak tahu cara bikinnya. Nah saya ajarin, sehingga dia belajar betul-betul belajar dari belajar memasak, belajar ngitung posnya, belajar memasarkan, belajar Canva yang sebetulnya saya juga nggak paham betul dengan namanya. Desain itu kan saya nggak paham, Mbak. Tapi mau nggak mau kita harus bisa belajar gitu loh. Intinya jadi kita itu bisnis kuliner kecil, skala kecil itu memang kita harus jadi one stop shopping ya. Harus bisa jadi manajer, harus bisa jadi chef, harus bisa jadi matong gitu kan. Harus bisa semuanya lah gitu loh. Nah dia di situ sampai sekarang dia sudah bisa menguasai semuanya gitu loh, dari ngitungnya, dari menentukan menunya. Kadang saya tes menu saya bikin sama gitu ya. Ini gimana ini menunya kok sama semua? Oh, kamu ternyata paham. Gitu kan. Udah pinter ya. Udah pinter. Ini loh yang bener tuh ini nih. Ngerjain katanya. Kadang kan kamu suka tidur. Gitu kan. Itu. Jadi pembukuan itu wajib. Dalam bisnis kuliner apalagi ya. Kalau kita nggak punya pembukuan, kadang kan orang lupa. Betul, bahwa itu modal dianggapnya untung, betul. akhirnya tekor gitu loh. Itu yang sering terjadi. Gitu loh. Itu aja sih Mbak sebetulnya kalau kita sudah tahu produknya, kita sudah tahu apa yang akan kita jual, ya selanjutnya ya bagaimana mengatur keuangan itu tadi. Gitu loh. Jangan sampai modal ke bawah menjadi buntung, akhirnya buntung. Benar, modal ke bawah menjadi buntung, akhirnya buntung. Nah itu biasanya kejebak di situ ya. Betul. Jadi tipsnya kita harus saklek nih ya, disiplin pembukuan. Sangat disiplin. Betul. Kita tahu modal berapa, keluar berapa, dan produk kita itu bagaimana. Itu tips sukses kalau bisnisnya mau tetap langgeng. Dan juga kita harus mau belajar nih, karena mau nggak mau memulai bisnis dari nol, kita menjadi one stop shop. Dimana kita yang marketing, kita yang masak, kita yang manajer, kita yang servis, semuanya. Jadi kita harus menguasai semua itu, karena tadi kalau bisnis pertama diserahkan ke orang lain langsung, itu resikonya tinggi. Jadi memang kita harus bisa semuanya dan disiplin pembukuannya. Betul. Nah Pak Agus ini kayaknya bisa nih kapan-kapan sharing sama Jelsi cara entrepreneurship. Mulai dari pembukuan, marketing kayaknya bisa nih kawan-kawan. Nanti
Berarti Jealousy Lovers harus Boleh. ikut kelasnya Pak Agus ya, karena Boleh. kita akan kupas mengenai entrepreneurship dengan Ya. Chef Agus ini. Luar biasa sekali ngobrol-ngobrol kita, Chef Agus. Nah, saya Ya. punya satu nih sekarang, satu Nah. pertanyaan terakhir. Boleh, Mbak. Sebelum kita mengakhiri sesi bincang-bincang kita yang sangat seru ini. Nah, Pak Chef Agus, ada nggak nih pesan-pesan Chef Agus buat Jealousy Lovers nih yang kira-kira pengen punya hobi, udah lama udah digeluti, pengen buka usaha tapi maju mundur kira-kira ada pesan-pesan nggak buat teman-teman nih biar berani melangkah, biar semangat, biar bisa mengubah hobinya menjadi untung? Ya. Baik, Magi. Jadi pesan saya kepada teman-teman JLC yang ingin merubah bisnis menjadi untung adalah kita harus punya keberanian itu tadi. Berani melangkah, kuncinya di situ aja sih. Masalah modal uang secara finansial zaman sekarang banyaklah supporting, istilahnya begitu. Tetapi walaupun banyak supporting juga kita tetap harus berhati-hati. Tetapi yang paling penting dari saya sekali lagi ingatkan ke teman-teman JLC, jangan takut melangkah untuk merubah hobi menjadi sesuatu bisnis yang menguntungkan. Ya, Anda harus lakukan dulu, jalankan dulu. Nanti pada saat jalan pertama Anda akan merasakan, oh kendalanya ada di sini. Begitu Anda punya kendala dan Anda tidak mampu, jangan putus asa. Banyak di sekitar kita, lingkungan kita, teman-teman yang akan yang tahu tentang bisnis, misalnya kayak saya kuliner, ya anytime saya bisa support Anda, gitu loh, saya bisa bantu. Nah pasti saya juga kayak gitu dulu. Begitu saya udah melangkah, aduh apa ya kendalanya, saya kontak teman saya, sorry dong saya ada kendala bisnis kayak gini, ya dia akan support, gitu loh. Jadi kita harus yakin aja dulu, yakin bahwa kita mampu, kita bisa. Karena kalau kita tidak melakukan, ya sampai kapanpun kita hanya punya mimpi, gitu loh. Ya, jadi harus terbangun dulu dari mimpi. Mimpi itu kita bangunin dulu. Ayo bangun, kita realisasikan mimpi kita dari yang kecil. Itu. Luar biasa ya, sangat inspiratif. Ayo bangun, jangan cuma mimpi, lakukan dari yang kecil. Start small nggak apa-apa, tanpa modal nggak apa-apa. Yang penting kita berani dan lakukan itu. Betul. Sekian dulu bincang-bincang kita hari ini, dan kalau Jealousy Lovers ingin kita mau sharing-sharing apa lagi, boleh tulis aja di komen, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan follow Jababeka Learning Center. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.